Coba sekarang Victor. Victor, coba jelaskan material polimer yang minggu lalu yang kamu pahami. Oke, silakan Victor. Kurang jelas, berisik banget suara di tempat Ibu. Gimana Bu tadi? Coba sedikit aja kamu jelasin material polimer. Jangan buka dong. Jangan buka. Apa ya? Apa Victor? Lupa Oke. lagi Bu. Coret. Ganti yang lain. Coba saya pengen Eka, Mia, Octavia. Silakan Eka. Tentang polimer ya, Bu? Ya, silakan Eka. Bentar, saya cari bentar. Suara saya agak sedikit jelas nggak? Apa masih berisik banget? Masih berisik itu. Iya, saya di akademik soalnya. Kantor saya di akademik. Lagi rame banget. Mahasiswa yang ngurusi surat berkas. Ini saya udah di musola nih. Oke, coba Eka jelasin sedikit tentang material polimer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat berupa molekul identik yang disebut dengan monomer. Oke, apa sih, kenapa disebut namanya monomer? Namanya tuh Supardo. Ya, Eka, kenapa disebut monomer? Kalau menurut kamu itu jadi nama lainnya material polimer? Maksud dengan monomer, monomer itu adalah struktur molekul
yang dapat berikatan secara kimia. Tunggu. Oke. Maaf Ibu, tidak ada suaranya. Sorry. Saya sudah jemput ke musola, jadi agak lebih baik dari sebelumnya. Hari ini kita belajar materi logam, mengenal bahan-bahan logam, tapi nanti cara perhitungannya, cara perlakuannya itu dipelajari di fisika zat padat. Ya, kalau di sini kita mengenal bentuk-bentuk bahan-bahan yang biasanya digunakan oleh orang fisikawan praktikum. Saya share. Karena di sini rame banget mahasiswa, jadi agak sedikit berisik. Tunggu saya. Oke, pastikan tujuan pembelajaran kita. Oke, kita mahasiswa mampu mendeskripsikan materi logam dan mendeskripsikan dengan kaitannya pada kehidupan manusia. Jadi di sini kita hanya mengenal bahan-bahan material dari logam. Sorry ya, ini di sini ruangannya rame banget. Yang pertama adalah ketepatan menjelaskan karakteristik materi logam. Hampir sama, kita juga klasifikasi dari material logam. Terus cara pembuatan dan sintesis dari materi logam. Yang terakhir adalah menjelaskan manfaat aplikasi materi logam dalam kehidupan sehari-hari. Logam banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita harus mengetahui fisika itu adalah teori yang sekarang kamu pelajari. Dari semester 1 sampai semester 7, kamu mempelajari teori-teori, cara perhitungannya, matematisnya. Tapi nanti kalau sudah menempuh S2, S3, itu lebih ahli aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu bisa memberi solusi permasalahan yang ditemukan dalam masyarakat. Oke. Logam, ini sering kita temuin ya, adalah elemen kerak bumi, mineral yang terbentuk secara alami. Ya, di dinding kita, kalau misalnya kita ke batu kutu atau air terjun, welalaan, itu ada banyak batu-batuan yang berbentuk sejenis logam, ya kayak mineral.
di mana jumlah logam itu diperkirakan pasti 4% dari kerak bumi. Oke. Inilah definisi dari logam. Logam pasti ada besi ya, ada aluminium, tembaga, titanium, emas, nikel. Ya biasanya kita bedakan berapa tingkat kebesiannya. Ada ferromagnetik, ada paramagnetik, ya. Dan juga seringkali mengandung unsur non-logam. Kalau unsur non-logamnya itu adalah karbon, nitrogen, dan oksigen dalam jumlah relatif kecil. Itu definisi dari logam. Strukturnya, logam itu strukturnya itu berkombinasi, acak-acakan. Oke, selain saya diiniin ya, suaranya dimatiin ya. Coba kayaknya ada Tia, mana nih orangnya? Jadi lagi matiin. Kamu di jalan berisik. Nah, dibuka aja. Oke. Struktur logam. Nah, banyak nih logam-logam yang terdiri elemen logam murni atau kombinasi dari elemen-elemen logam. Jadi, biasanya anak-anak material logam, anak-anak fisika material ini bekerja sama dengan anak-anak teknik pertambangan sama teknik material. Gitu. Karena di sini orang-orang pertambangan suka banget di goa-goa itu mencari tambang atau logam, bisa berbentuk emas atau berbentuk apapun, ya. Tapi itu ada kadarnya. Oke, yang kita pelajari adalah bentuk strukturnya, ya. Logam kan ada berbentuk struktur, berbentuknya pasti atom. Oke, bisa Tia dipahami Tia? Oke. Atom-atom pada logam dan panduannya mempunyai ciri-ciri yaitu tersusun secara sangat teratur dan apabila dibandingkan dengan keramik dan polimer susunan antar atom-atom cenderung lebih rapat. Jadi atom-atomnya di logam ini cenderung lebih rapat daripada material keramik sama polimer. Bu, berarti kalau misalnya saya masih S1, saya mempelajari semua bahan ya? Iya, semua bahan. Tapi kalau kamu sudah nanti S2, S3, kamu bisa memilih bahan mana yang bisa kamu gunakan untuk ahli praktikumnya. Oke, strukturnya seperti apa? Nah, biasanya susunan antar logam yang khas adalah ikatan logam. Kita mempelajari ya, di kimia dasar kamu belajar ada namanya susunan logam sama susunan non-logam. Oke. Belajar juga pasti ikatan valen dan belajar juga ada namanya ikatan ion. Oke, pasti bentuknya seperti ini ya, positif, negatif. Ini adalah ion logam berkas positif, ini adalah larutan elektronnya yang disebut ikatan logam. Ya, ini dari mana Bu? Bentuknya seperti ini. Ini adalah dari orang-orang yang ahli kimia. Kita hanya mengikuti aja. Karena di dalam sama kayak kita di ikatan pasti ada ikatan positif, ion positif, ada ikatan ion negatif. Ya, ini adalah elektron valens. Karakteristiknya seperti apa? Ya, pasti karakteristik logam itu akan dibagi menjadi 4 berdasarkan struktur logam murni, berdasarkan
Halo, suara saya jelas kan? Jelas, Bu. Oke. Berdasarkan struktur logam murni, berdasarkan sifat logam, berdasarkan struktur mikro, berdasarkan struktur kristal. Ya. Nah, keempat ini kita akan mempelajari macam-macam kalau kita menggunakan material logam itu mampu menghantarkan arus listrik. Ya, tubuh kita aja, DNA kita itu mengandung logam. Ya, makanya kalau darah kita kenapa disebut mengandung logam, DNA kita mengandung logam, ketika kamu kesamber listrik, ya enggak, darah kita habis enggak, tinggal pulang. Nah, itu bisa dicoba. Kamu masukin tangan kamu ke colokan. Ya, kalau kamu enggak kestrumnya cepet, itu berarti kamu enggak punya logamnya. Kalau kamu kestrumnya cepet, kalau kamu masih hidup, berarti kamu ngecun. Ngecunnya apa? Kamu mempunyai logam. Tapi kalau kamu ngerasa logam saya kok nggak keluar-keluar ya, tunggu sampai kamu kurus banget mati, oh berarti logam kamu habis diserap. Ya, makanya itu kita punya sifat ferromagnetik. Oke. Berdasarkan struktur logam murni, ion logam itu berukuran relatif kecil. Ya, dengan diameternya 0,2 mm. Itu adalah logam murni. Oke. Ion logam murni tertumbuk bersama secara teratur. Ada namanya umumnya berbentuk kristal, penumpukan ionnya tertutup dan terbuka. Nah, bentuknya ion tertutup sama terbuka yang kayak tadi. Ionnya tertutup, ada ionnya terbuka. Ya, saya yakin kamu udah belajar ya kimia ikatan valen, ikatan non-valen, ikatan logam, dan ikatan non-logam. Ini berhubungan dengan mata kuliah kimia dasar. Oke, susunan atom itu penting. Atom itu nggak dipelajari di kimia, tapi dipelajari di fisika sama di biologi. DNA tubuh kita itu mengandung kelistrikan. Biasanya kalau orang fisika itu belajar tentang transport elektron. Tahu transport? Transport itu adalah perpindahan elektron. Ya, tubuh kita, DNA kita, saya punya DNA G, guanin. Saya punya DNA adenin, sinin dan timin. Ya, ketika dia bertemu antara A dan T, adenin dan timin di golongan darah kamu, itu kan mengandung logam. Ya, dia ada kelistrikannya, ada transport elektronik. Seberapa besar sih medan listriknya di dalam tubuh kita? Ya, itu dipelajari di fisika condensed matter, di fisika material. Kenapa kita mempelajari? Karena bentuk tubuh kita adalah bentuk permasalahan yang ditemukan di fisika. Gimana menemukan solusinya? Yaitu lihat bentuk tubuh kita, kebutuhan tubuh kita. Bisa ya dipahami ya? Oke? Oke. Kedua adalah berdasarkan struktur kristal. Struktur kristalnya, kalau temperaturnya kamar, itu pasti berbentuknya FCC. Yang kedua adalah temperaturnya tinggi, berbentuknya BCC. Yang ketiga adalah selain struktur kristalnya berbentuk kubus, logam lain juga berbentuk HCP, seperti seng. Kita udah belajar ya struktur kristal FCC, BCC dari kita pertemuan pertama. Ya, di Pak Ajo juga belajar tentang struktur kristal. Oke, berdasarkan struktur mikro. Nah, kalau mikro ini penggabungan dari satu atau lebih dari struktur kristal. Logam ini terdiri dari banyak kristal. Kenapa logam saya banyak kristal? Contohnya kalau kamu pakai cincin, permata, itu kan sebenarnya dari logam. Tapi kalau kita pakai alat, kita asah, kita
apa kita panaskan, kita bakar, ya enggak? Menggunakan alat itu berubah menjadi warna putih. Ya. Makanya menjadi indah gitu, menjadi intan atau emas berlian. Oke. Logam itu terdiri dari satu kristal tunggal. Logam dengan kristal majemuk memungkinkan pengembangan berbagai sifat-sifat yang dapat memperluas ruang lingkup pemakaiannya. Hampir semua orang itu suka banget meneliti tentang material logam. Kenapa? Karena material logam itu bisa menghasilkan energi yang terbarukan sama adalah penggunaan kita sehari-hari. Kita suka kan menggunakan emas, kita suka kan menggunakan barang-barang yang dari logam. Nah, makanya saya bilang banyak orang mempelajari material logam karena di sini adalah banyak manfaatnya. Seperti itu. Oke. Berdasarkan sifat logam, sifat kimianya. Biasanya logam itu tahan korosi, titik lelehnya, dan bidihnya tinggi. Sifat mekanik, dapat direnggangkan, dapat ditempa, keras, dan tidak mudah patah, dan bisa dikontrol melalui panas. Makanya saya bilang tadi, logam itu berasal dari batu-batuan. Ya enggak? Tapi dia beda. Dia bentuknya adalah material. 4%. Kalau kita regangkan, tempa, keras, terus kita panaskan, itu akan berubah menjadi sesuatu yang berharga. Oke? Yang ketiga, sifat fisik dapat menghantarkan listrik dan panas. Tubuh kita, darah kita, DNA, itu mampu menghantarkan arus listrik. Ya, makanya kalau saya bilang tadi, coba kamu nyetumin tubuh kamu deh. Kalau kamu ngerasa percaya ada logam dalam tubuh kamu kesetrum, langsung pusing, masuk rumah sakit, berarti itu ada logam. Tapi jangan sampai kamu mencoba itu sampai kamu meninggal. Gitu. Udah habis logam kamu, itu tinggal pulang. Ya. Oke, yang terakhir adalah sifat teknologi. Nah, saya bilang tadi, logam mampu dilas, mampu mesin, dan mampu cor. Oke, logam ada namanya ferros, non-ferros, dan logam besi. Yang saya bilang tadi, logam itu mengandung ferromagnetik, ya, bukan paramagnetik. Oke, pasti tahu ya, biasanya logam itu adalah besi, salah satu contohnya Fe, ya. Biasanya besi dibagi 3, besi mentah, besi tuang, baja. Baja itu adalah besi yang sering digunakan. Baja bagian dari besi, tapi dia kualitasnya lebih dari besi. Tapi dia mahal. Oke. Ini klasifikasinya. Kalau unsur campurannya, misalnya bahan dasarnya Fe, terus dicampur karbon, unsur lainnya kadarnya rendah, maka unsur campurannya akan mempengaruhi sifat besi atau bajanya. Ya, tetapi unsur zat karbon ini yang paling besar pengaruhnya adalah kekerasan besi atau baja. Oke, yang kedua adalah non-ferrous. Logam, tapi dia tidak mengandung besi. Biasanya paramagnetik ya, salah satu contohnya ya. Itu adalah tembaga, aluminium, timbal, timah. Ini adalah logam, tapi dia nggak mengandung besi. Mampu nggak menghantarkan arus listrik? Sedikit, tapi nggak efektif seperti besi dan baja.
Ya. Oke. Logam besi, kalau suatu logam paduan itu dicampuran unsur logam dan besi, ada besi tuang, besi lunak, tempa, besi karbon sedang, besi karbon tinggi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebentar, saya ambil minum bentar ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini kalian udah mempelajari kelistrikan. Ada besi tuang, ada besi lunak, besi tempa, besi karbon sedang, besi karbon tinggi. Dulu kalau teman-teman saya yang praktikum, dia beli besinya itu beda-beda. Ya, ada jenis-jenis juga besinya buat di praktikum. Jadi nggak semua jenis besi itu beda. Gitu ya. Oke. Proses pembuatan benda dari logam. Ada namanya proses pengecoran, ada proses pembentukan. Nah, biasanya kalau kamu nanti kalau mengambil fisika material S2-nya, kamu akan mempelajari ruangan-ruangan lab praktikum. Itu gampang. Walaupun kamu S1 nggak pernah praktikum, misalnya saya nggak pernah megang alat ini, tapi kamu bisa belajarnya menggunakan YouTube. Gitu. Bagaimana sih kalau logam ini saya cor, saya gunakan, bagaimana sih saya teliti, berapa sih kelistrikannya, bentuk strukturnya gimana, kan kamu udah mempelajari fisika kelistrikan, fisika magnet, dan fisika zat padat. Jadi bisa diaplikasikan di bentuk proses pengecorannya. Gitu. Bagaimana sih saya menemukan logam yang saya gunakan itu bisa menjadi energi terbarukan. Ya. Oke.
Yang kedua adalah proses pembentukan, memberikan gaya luar, menekan dan memadatkan atau menarik hingga berubah bentuk secara plastis. Oke, itu biasanya ada logam itu bisa dibentuk ya, karena bisa dipanas. Proses pemotongan, penyambungan, ini ada tekniknya, ada caranya. Kenapa ada caranya? Karena di logam seperti Fe, besi itu mengandung magnet. Jadi kalau kamu motong logam, itu ada tekniknya, caranya bagaimana memotong besi, memotong baja, ya. Terus ada proses penyambungan. Nah, biasanya ini adalah sering diartikan pengelasan. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima adalah proses perlakuan fisis. Proses pengerjaannya merubah sifat fisis dari logam yang perubahannya bentuk fisik. Nah, akhirnya, proses akhirnya adalah menjadi produk. Produknya apa? HP misalnya nih, yang lagi tenar adalah iWatch. Ya kan? iWatch itu pasti mengandung besi, mengandung logam. Ya. Kalau iWatch itu yang sekarang teknologi yang digunakan jam pintar, SMS yang masuk gitu, akan masuk di jam. Bisa dibalas menggunakan handphone. Dengan cara apa? Kita ngomong langsung masuk di WA. Di telepon langsung masuk. Itu teknologi iWatch aja yang ukurannya 6, iWatch yang ke-6 di iPhone itu adalah 10 tahun yang lalu. Sudah ada. Yang terbaru itu adalah dia mengandung blueprint. Kalau saya angkat telepon, itu ada wajah dia. Ya, itu mengandung logam. Karena kalau di HP saya yang saya pakai itu, kalau ada yang masuk telepon itu bergetar di HP saya. Getaran itu mengandung logam. Kenapa dia getaran logam? Terus bersentuhan dengan darah saya. Makanya darah saya respect, tahu, oh ini masuk, ada WA yang masuk. Gitu. Oke? Aplikasinya banyak. Ini kan sehari-hari Mas, Antam, ya enggak? Ya kalau ini enggak rebutan lah ya, ini banyak. Ini banyak. Ini adalah logam. Ini Pak, kalau ini jadi rebutan dong. Kalau saya jadi mahasiswa kalian, saya itu dari sekarang udah nabung emas. Nabung emasnya di mana, Bu? Saya ke Pegadaian, itu ada cicilan Mas Antam. Syariah, bunganya nggak terlalu besar. Kok itu bukan syariah, Bu? Nah, syariah itu nggak terlalu besar. Bunganya itu buat bayar yang membantu proses kita. Gitu. Nah, ini biasanya mas-mas Antam yang lagi hits bisa kalian tabung. Itu kalau sebulan tuh kalau kalian cicil bisa 500, 1 juta. Ya, kalau mau nabung Mas Antam. Nah, bagaimana bisa menciptakan Mas Antam ini? Nah, biasanya yang jago ini di teknik pertambangan. Ya. Gitu. Ini adalah cincin. Oke. Kesimpulannya, logam itu merupakan material yang terdiri dari satu atau lebih unsur logam. Nah, logam terdiri dari elemen logam murni yang dikombinasi dari elemen-elemen logam lain. Nah, klasifikasi logam ada ferro, non-ferro, dan logam besi. Oke, biasanya pembuatan logam ada 6 tahap: operasi pengecoran, pembentukan, pemotongan, penyambungan, perlakuan fisis, dan tahap akhir. Banyak kehidupan sehari-hari yang kita gunakan di logam. Seorang fisikawan biasanya mendeteksi kelistrikannya, perhitungannya. Biasanya kita kayak gitu. Ini kayak buat kita buat sendiri di rumah. Ya, oke.
Jika kamu ingin hidup bahagia, fokuslah pada tujuanmu, bukan pada orang atau benda. Oke, sekian dari saya. Ketemu di pertemuan ke-9 material komposit. Sabtu kayaknya ada agenda LDK, jadi kita nggak bisa mata kuliah umum. Kira-kiranya hari Minggu apa nggak Jumat, nanti saya buat. Semua 4 kelas itu kita belajar praktikum pemahaman fisika material yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, biar kita banyak pengetahuannya, karena ini kita pengenalan di S1. Minggu depan kita UTS. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silahkan Vitor. Yang lagi mau ikut lomba kan, Vitor? Iya, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu ya. Tadi Ya. pas saya lihat itu di bagian slide pertama, itu ada pengertian 4% dari kerak bumi. Ini maksudnya 4% ini struktur dari logamnya, apa ketersediaan logam di bumi, Bu? Tadi saya masih agak kurang jelas di situ, Bu. Maksudnya 4% itu persen apa gitu? Ketersediaan ada di bumi, 4% dari kerak bumi. Vitor 4% udah dari kerak belajar, coba saya tanya dulu Vitor balik. Vitor Oke, sudah belajar IPBA, Sudah, Bu. Bumi dan Antariksa? Sudah. Oke. Semester 2. Oke, semester 2. Apa itu kerak bumi? Iya. Lapisan bumi, Bu. Lapisan atas kerak bumi. Oke, lapisan atas kerak, ya itu saya juga tahu. Lebih spesifiknya, Iya. apa itu kerak bumi? Vitor. Lupa, Bu. Oke. Kita kan tinggal di bumi kan? Ya. Ya enggak? Kita berada di lapisan luar bumi kan? Enggak di angkasa ya? Ya enggak? Lapisan luar bumi kan? Ya. Kalau kamu tinggal, kamu berada di antara benua sama samudra enggak? Ya. Oke, Victor. Jadi, jumlah logamnya antara samudra ya sama berapa benua yang kamu tinggalin sekarang di bumi yang kamu injek itu adalah ada 4%-nya. 4% tuh banyak ya. Ya enggak? Sisanya kamu menemukan air bukan? Iya. Jenis-jenis batuan-batuan lainnya kan. Tapi sisanya kan kita tinggal di bumi itu adalah sebagian besar air dan batu-batuan. Nah, batu-batuan itu 4%-nya. Ya, banyak kan jenis-jenis batu-batuan. Kalau kamu mempelajari ada jenis batuannya apa aja waktu di pelajaran geografi kamu. Di PBA seharusnya belajar tuh jenis-jenis batu-batuan yang bisa kita gunakan dalam membersihkan alat rumah tangga yang di pantai-pantai, ya enggak? Di pantai ada kan batuan yang halus, bisa batuan yang agak kasar, keras, berbentuknya kayak besi, ya enggak? Besi berani itu kan berasal dari logam. Logam itu kan berasal dari kerak bumi yang keras, gitu. Oke, Vitor. Jadi kedepannya kira-kira bakal habis nggak sih, Bu, dengan 4% itu, Bu, untuk kedepannya? Nah, gimana kalau menurut Ibu prediksinya kedepannya gimana, Bu? Kalau habis kita kiamat, Vitor. Tahu nggak kenapa? Iya, gimana? Kamu tahu Sungai Efrat? Sungai apa, Bu? Efrat. Efrat. Sungai. Nah, kan kamu nggak gaul ini sejarah Islam kamu. Tahu Sungai Efrat? Apa, Bu? Efrat itu sungai di Irak yang mengandung emas. Yang dalam. Ya. Itu aja Amerika, USA itu sudah tahu di sana mengandung emas. Kalau itu sungainya mengering, digali, itu adalah batu-batuan yang mengandung emas. Itu kita kiamat. Semua orang akan perang. Rebutan itu, Bu. Iya. Coba dipelajari di Islamnya.
Sungai Efrat. Itu kalau kita dengarlah sejarah-sejarah. Kalau mau kiamat di sini apa? Keluar Dajjal, ya enggak? Keluar imam. Ya, ya. Ya enggak? Terakhir adalah Sungai Efrat. Berarti enggak habis dong. Selama masih manusia ada, yang enggak akan habis. Contohnya Mas Atam. Dulu, zaman saya 10 tahun yang lalu, ada nggak Mas Antam? Belum ada, tapi belum setenar sekarang. Ya, belum terlalu tereksplor. Oke. Sekarang adanya Mas Antam, orang-orang banyak menjual kan, termasuk kamulah pengen dapat uang tambahan. Saya ngejual dapat keuntungan 100.000, 200.000 lumayan. Teman saya, Eka beli sih 5 gram, gue dapat untung 100.000, beli. Ya enggak? Saya kerja di pengandaian, terus semakin enggak orang-orang pengen beli Mas Antam? Merugi enggak? Logam di dunia kita mengurang enggak? Enggak kan? Semakin digali lebih dalam lagi kan? Selama lautan enggak mengering kan? Masih ada batuan kan di dalamnya? Gitu, ya. Biasanya sih kalau ini adalah anak-anak teknik material sama anak pertambangan. Gitu. Oke. Saya pengen ikut lomba di kelas ini. Kemarin kan Victor WA saya kan? Iya, Bu. Saya cuma bilang aja sama akademik ini yang mau ikut lomba. Iya. Tapi udah ini kan didaftarin sama Bu Yuberti kan? Alhamdulillah sudah, Bu. Iya, itu kan saya udah lapor ke Mbak Anggun. Iya, Kayaknya Dea juga ya? Sama Dea juga ya? Iya sama dia. Victor, Dea, dan Yunas. Yunas kelas? Kelas 3, semester 3 sekarang, Bu. Oh, Kelas beda B. ya? Iya, beda. Oke. Ngambil apa? Gimana, Bu? Judulnya? Judulnya kita ambil ini, Bu, rancang bangun alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino Uno dan panel surya sebagai implementasi teknologi dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Oke. Siapa pembimbingnya? Hah? Bu Yuberti. Bu Yuberti langsung? Iya. Oke. Berarti buat alat ya? Iya, Bu. Buat alat. Oke. Cukup untuk hari ini. Post testnya seperti biasa. Buat mind map-nya nggak perlu PPT, di kertas aja. Kita ketemu di minggu depan UTS. Di minggu ini ada satu pertemuan, tapi saya lagi ngobrol sama teman saya waktu dia yang tepat, karena kita pagi, dia agak sore apa malam gitu. Kita malam, dia agak pagi. Nanti saya tentuin ya, kalau saya bisanya agak sore malam, berarti dia hari pagi gitu. Karena dia agak beda waktu dari kita. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, yang di e-learning itu kan ada bahan materi, tapi waktu dibuka itu materinya Galileo, Bu, bukan ya, material. belum. Nanti saya upload yang hari ini. Belum saya upload. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi